Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana dengan rahmat-Nya kita dapat berkomunikasi dalam bentuk presentasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Akbar Taufik Amrullah selaku dosen Pancasila, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari tugas UAS Pancasila ini yang bertemakan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan iptek pada era globalisasi. Dan di sini kami mengambil judul alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek pada era globalisasi. Sebelum kami masuk ke inti pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Dulfa Malagi F 11 19 10 20 selaku moderator, dan 5 anggota lainnya Duta Mahendra Fatur Rahim 11 19 10 21, Jamaluddin Al Afghani 11 19 10 33, Muhammad Rafli Raihan 11 19 10 53, Muhammad Taurik Futhail 11 19 10 55, dan yang terakhir Widiana Anggraini Rahwal 11 19 10 74. Baik, akan kita lanjut ke inti pembahasannya dimulai dari latar belakang. Perkembangan iptek di dunia, termasuk di Indonesia, sangat pesat serta banyak memudahkan berbagai aspek kehidupan. Sayangnya, selain membawa dampak yang positif, perkembangan iptek juga membawa dampak negatif. Sebagai contoh, munculnya cyberbullying dan hate speech di media sosial. Penting bagi Indonesia untuk memiliki tolak ukur dan pedoman dalam pengembangan iptek agar budaya dan nilai-nilai bangsa tidak terkikis maupun habis tergilas dampak negatif arus globalisasi. Pancasila, selain sebagai dasar negara Indonesia, juga dapat dijadikan sebagai sumber orientasi dan arah pengembangan iptek itu sendiri. Oleh karena itu, hendaknya masyarakat memiliki pemahaman yang baik terkait alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek, agar pengembangan iptek di masa mendatang sejalan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Dari latar belakang tersebut, kita pasti memiliki tujuan. Untuk tujuan sendiri, kita terfokus dari 2 poin ini, yang dimana kita perlu mengetahui bagaimana sih nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan iptek pada era globalisasi, dan juga kita harus memahami alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan iptek pada era globalisasi. Pada metode perolehan data, dengan menyempurnakan tugas ini, kita memerlukan data yang dimana kami memperoleh data dari 5 pertanyaan yang kami lontarkan kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Karena pada masa pandemi ini, kami terbatas dalam menjalankan tugas, maka kami memutuskan untuk menggunakan sebuah metode atau website untuk melancarkan tugas kami. Website yang kami gunakan adalah Google Form. Baik, cara penggunaan dari Google Form ini dibagi menjadi 2, yaitu tampilan buat mengisi survei dan juga tampilan jika sudah mengisi survei. Setelah metode tadi kami terapkan, akhirnya hasilnya kami dapatkan. Dari 50 responden, terdiri dari 46% laki-laki dan 54% perempuan yang berusia 16 tahun sebanyak 4%, 18 tahun sebanyak 8%, 19 tahun sebanyak 70%, dan 20 tahun sebanyak 18%. Kemudian dengan status siswa sebanyak 6%, mahasiswa sebanyak 88%, serta freelancer sebanyak 6%. Kita akan masuk pada hasil dari pertanyaan pertama dengan persentase jawabannya sebanyak 100% dan jawaban tidak sebanyak 0%. Dari persentase jawaban tersebut, kami menyimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan iptek di era globalisasi perlu untuk diterapkan. Masuk ke pertanyaan kedua, 6% orang menjawab karena Pancasila digunakan sebagai cara pandang dalam perkembangan iptek pada era globalisasi. Kemudian, 18% orang menjawab karena Pancasila akan menentukan arah, tujuan, serta cita-cita yang diinginkan ketika mengembangkan iptek pada era globalisasi. Kemudian, 8% orang menjawab karena Pancasila adalah dasar negara. Oleh karena itu, wajib dijadikannya Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan iptek di era globalisasi. Kemudian, 24% orang menjawab demi mempertahankan kebudayaan, moral, serta etika yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak dulu kala. Kemudian, 20% orang menjawab agar tidak adanya penyalahgunaan iptek dalam perkembangannya di era globalisasi. Terakhir, 24% orang menjawab karena nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat penting diterapkan dalam perkembangan iptek. Nah, dari rangkuman jawaban tadi, kami menyimpulkan bahwa sangat diperlukannya
Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek pada era globalisasi di Indonesia agar memiliki arah serta tidak menghilangkan ciri khas bangsa Indonesia. Lanjut ke pertanyaan ketiga. 16% orang menjawab bahwa kebudayaan, moral, serta etika bangsa Indonesia lama-kelamaan akan luntur dengan sendirinya. Kemudian 10% orang menjawab akan banyaknya penyalahgunaan iptek di era globalisasi. Kemudian 12% orang menjawab akan memudarnya eksistensi Pancasila di era globalisasi jika tidak diterapkan dalam perkembangan iptek. Kemudian 14% orang menjawab akan terjadi penyimpangan tujuan dalam perkembangan iptek di era globalisasi. Kemudian 22% orang menjawab akan terjadi ketidakteraturan dalam perkembangan maupun penggunaan iptek di era globalisasi nanti. Kemudian 16% orang menjawab akan membawa kehancuran serta perpecahan bagi bangsa Indonesia. Terakhir, 10% orang menjawab terciptanya dampak-dampak negatif yang tidak terkontrol jumlahnya. Nah, dari rangkuman jawaban tadi, kami menyimpulkan bahwa dengan tidak adanya nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan iptek di era globalisasi akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang kemungkinan bisa membawa kehancuran dan perpecahan bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan keempat. 8% orang menjawab bahwa nilai-nilai Pancasila akan berperan sebagai pembatas dalam pengembangan dan penggunaan iptek. Kemudian, 10% orang menjawab akan terlestarikannya nilai-nilai Pancasila sampai ke generasi selanjutnya. Kemudian, 18% orang menjawab berperan untuk mempertahankan karakter sesuai dengan karakter Pancasila. Kemudian 10% orang menjawab supaya kita tidak kehilangan identitas diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian 26% orang menjawab digunakan sebagai cara pandang dalam perkembangan iptek di Indonesia. Kemudian 4% orang menjawab akan mengubah cara pandang masyarakat. Terakhir, 24% orang menjawab akan menjadi fondasi yang kokoh dalam perkembangan iptek dan perkembangan Indonesia. Nah, dari rangkuman jawaban tadi, kami menyimpulkan bahwa diperlukannya pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila supaya tidak akan hilang identitas bangsa Indonesia ketika pesatnya perkembangan iptek di era globalisasi nanti. Pertanyaan terakhir, 6% orang menjawab bahwa mereka masih harus memfilter hal-hal yang masuk dalam era globalisasi ini. Kemudian 26% orang menjawab perkembangannya sangat pesat dan sangat memudahkan, namun ditakutkan akan berbanding lurus dengan meningkatkannya tingkat kriminalitas. Kemudian 54% orang menjawab ada dampak positif dan negatif yang mereka rasakan. Terakhir, 14% orang menjawab bahwa mereka masih merasa berat, sulit, serta rumit dalam menerima iptek di era globalisasi ini. Nah, dari rangkuman jawaban tadi, kami menyimpulkan bahwa perkembangan iptek di Indonesia ini bisa membawa dampak negatif serta dampak positif tergantung bagaimana kita menyikapinya. Oleh karena itu, diperlukannya nilai-nilai Pancasila sebagai pembatas diri dan mengarahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam membangun bangsa Indonesia. Untuk contoh pertama, yaitu kegiatan pengembangan iptek harus selaras dengan nilai ketuhanan yang ada di sila pertama Pancasila. Ketika kita sedang melakukan sesuatu, hendaknya selalu ingat kepada Tuhan Sang Pencipta agar iptek yang kita kembangkan tidak disalahgunakan. Contohnya, ketika ada seseorang yang ahli dalam ilmu disiplin komputer, lalu ia gunakan ilmunya untuk menciptakan teknologi atau aplikasi untuk mencuri data orang lain. Ini sudah sangat melenceng dari nilai ketuhanan yang ada di dalam sila pertama Pancasila. Karena ilmu yang ia miliki digunakan untuk melakukan pencurian yang mana hal tersebut merupakan perbuatan dosa. Ya baik, saya akan menjelaskan contoh yang kedua. Perkembangan iptek harus menjunjung tinggi nilai moral kemanusiaan seperti yang tercantum pada sila kedua Pancasila. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan diharapkan agar bisa memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Contohnya, arsitektur yang mendesain jalan raya dan jembatan untuk daerah terpencil di Indonesia bagian timur, dan juga seorang ahli disiplin komputer yang membuat aplikasi untuk membuka banyak lapangan pekerjaan demi memberantas kemiskinan. Baik, dari latar belakang, tujuan, metode pengolahan data, serta hasil, dan terakhir contoh-contoh yang relevan telah dipaparkan. Maka dari itu, ada pun kesimpulan dari materi ini dan didasari oleh tujuan kami. Pada akhirnya, sangatlah penting menghadirkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia pada era globalisasi. Pengembangan iptek di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Kelima sila Pancasila merupakan pedoman yang berisikan nilai-nilai fundamental bangsa dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dalam segala aspek, yang salah satunya adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi. Hanyalah sia-sia ketika ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan tanpa melirik norma-norma yang ada, karena justru kerusakan dalam kehidupan bangsa lah yang akan terjadi.
Dengan video ini, semoga teman-teman, terutama dosen pengelola Pancasila, dapat paham maksud dari tujuan kami. Sekian dan terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you guys.